Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pada rekaman kali ini kita itu mau membicara seputar akidah. Seputar akidah, dan kitab yang menjadi rujukan tema pembahasan kita itu adalah kitab Al-Khurasaniyah fi Aqidati Raziyain, yakni Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Kitabnya itu adalah kitab karya Abdul Aziz At-Tarifi, yaitu akidahnya orang-orang Khurasan di abad ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya, khususnya di abad-abad salaf, di abad-abad para imam-imam Islam itu hidup. Kenapa Khurasaniyah? Khurasan itu istilah bagi satu daerah yang besar. Di situ ada Baghdad, ada Irak, ada Mesir, Hijaz, yaitu semua istilah bagi Khurasan. Kenapa membahas akidah mereka? Ya, itu penting karena kita ini punya zaman sudah jauh dari Nabi, sudah 1400 tahun dari Nabi. Nah, kita itu mau uji kita punya akidah, mau cari tahu sumber akidah kita itu dari mana. Apakah memang di abad-abad ke-1, ke-2, abad ke-3 setelah Nabi wafat, para ulama itu punya pemahaman sama dengan kita atau tidak? Bagaimana akidah mereka? Akidah yang sampai kepada kita ini sama tidak dengan akidahnya para sahabat? Kalau sama, dari mana sumbernya? Siapa orang-orang yang bawakan akidah itu sampai kepada kita ini? Siapa namanya? Bagaimana kesehariannya? Bagaimana saksi para ulama yang sezamannya terhadap dia? Begitu, agama ini tidak diambil dari sembarang orang. Ya, misalnya saya bisa katakan, misalnya kita bisa bilang, kalau Allah tanya, dari mana sih kok akidah ini begini? Dari mana sih pemahaman begini? Kita bisa bilang dari Imam Bukhari, dari Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim, dari Imam Ahmad. Kenapa bisa begitu? Ya iya, karena Imam Ahmad meninggalkan buku, meninggalkan tulisan-tulisan. Imam Bukhari meninggalkan buku, meninggalkan tulisan-tulisan. Itu semua peninggalan mereka, ilmu. Ya, mereka yang mewarisi ilmu dari Nabi. Dan kita mengambil warisan itu, jangan kita biarkan, kita cari agar kita ini betul-betul beragama dengan agama yang benar, memahami agama dan berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, murid-muridnya, wa man tabi'ahum, dan siapa yang mengikuti mereka ya sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu disinilah fungsi kita saling memberitahu, saling sharing pendapat, dari mana kamu baca, dari mana kamu ambil, bisa tidak dipertanggungjawabkan, begitukah hadisnya, begitukah ayatnya, begitukah yang dipahami para sahabat, dari mana buku-bukunya, siapa yang tulis, siapa yang karang, bagaimana orangnya, begitu. Itu agama seperti itu. Nah, sedikit tentang Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Mereka dua ini sepupu. Dong ini kalau jalan sama-sama cari hadis, dong selalu jalan sama-sama, dua orang. Imam Bukhari dong ketemui, dong sering duduk di Imam Bukhari punya majelis. Imam Bukhari menyampaikan hadis dong duduk. Imam Bukhari juga kenal dong kenal Imam Bukhari. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai bapakku, siapa yang paling cepat hafalannya? Maka Imam Ahmad katakan yang paling cepat hafalannya adalah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini dong punya tulisan tentang poin-poin akidah itu sampai 3 lembar. Tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia tulis dalam poin-poin. Mungkin cuma 2 lembar kalau kata mau kasih lembaran. Tapi itu kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan lembaran-lembaran yang banyak. Di antaranya ulama abad ini seperti At-Tarifi ini. Dia tulis ini 800 lembar. Padahal tadinya cuma 2 lembar yang dia jelaskan dari tulisan Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini, poin-poinnya, tapi dia jabarkan hampir 1000 lembar. Dan banyak ulama-ulama dahulu juga telah mensyarah ini poin-poin akidah yang ditulis oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini. Ada juga syarahan dari Al-Lalaka'i tentang akidah-akidah seperti ini. Ulama-ulama dahulu juga menulisnya. Di antaranya juga ini Ibnu Abi Hatim, anaknya Abi Hatim, yang dia mengambil dari bapaknya yaitu Abu Hatim. Ya, Abu Hatim dengan Abu Zur'ah yang kita jelaskan tadi, mereka pergi cari sama-sama itu hadis-hadis tentang akidah, pemahaman-pemahaman ulama salaf tentang akidah, dan tulis yang dong ketemukan itu lebih dari 30.000 orang. Dong pun saksi bahwa dong pun akidah ini dong ambil dari dong ketemui ulama-ulama di Khurasan di semua negeri, lebih dari 30.000 orang. Nah,
Di buku ini juga dijelaskan, landasan buku ini adalah buku-buku terdahulu juga, seperti syarahnya Al-Lalaka'i, dan juga buku-buku yang lain seperti buku Khalqu Af'alil Ibad Imam Bukhari, itu menjadi landasan di buku ini. Dan buku-buku akidah yang lain yang Syekh At-Tarifi ini menjelaskannya juga di sini. Di sini kita mungkin hanya baca dulu pendahuluannya. Mengetahui pendahuluan itu penting supaya kita tahu apa latar belakang ini Syekh At-Tarifi dia tulis buku ini. Apa latar belakangnya, apa alasannya. Di sini alasannya. Kita hanya bacakan artinya saja, ya, karena kalau kata mau baca dia pun Arab lagi itu terlalu banyak buang waktu. Sebentar terjemahannya sudah saya tulis, nanti kerja 2 kali. Jadi ya saya baca saja ini terjemahannya. Ya, muqaddimah pendahuluan di sini. Sini Syekh At-Tarifi katakan bahwa segala puji bagi Allah yang berhak menerima pujian karena kesempurnaannya, karena kesempurnaan zatnya, nama-nama Allah sempurna, sifat-sifat Allah yang sempurna, dan perbuatannya, af'alnya sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berhak menerima pujian. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat, yang senantiasa mengikut pemahaman sahabat, pemahaman murid-murid sahabat. Mudah-mudahan tercurahkan salawat dan salam kepada mereka ini semuanya. Kemudian amma ba'd, adapun setelah itu kata Syekh At-Tarifi adalah sesungguhnya akal itu berapapun tingginya, berapapun kuatnya pemahaman akal itu, dan berapapun kuat ingatannya dan tajamnya kecerdasannya, maka semua itu tidak dapat membawa manusia kepada kebenaran sebagaimana yang dapat diantarkan oleh wahyu Allah, diturunkan Allah kepada Rasulnya untuk mengantarkan manusia kepada kebenaran. Maksudnya begini, seberapapun itu orang pintar, dalam daya pikirnya kuat, ya, kalau dia mau cari tentang hakikat suatu kebenaran, apalagi tentang Allah, ya, maka itu tidak akan bisa sampai kalau dia tidak menyandarkan itu akalnya dan pikirannya kepada nafs-nafs, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis yang Allah sudah turunkan semua itu untuk menuntun akal. Jadi akal itu harus dituntun. Kalau akal mau berpikir bebas tentang kebenaran, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tanpa adanya kabar, tuntunan, dan berita dari Allah sendiri yang menciptakan akal, maka akal itu akan tersesat. Ya, kalau misalnya bisa mendapatkan kebenaran, hakikat Tuhan, hakikat Allah, sifat-sifatnya, tanpa adanya Al-Quran, bisa benar, maka kalau gitu siapa gunanya Allah utus Nabi, siapa gunanya Al-Quran, karena toh akal sendiri juga bisa mendapat kebenaran ternyata tanpa harus ada Al-Quran, tanpa harus ada Nabi, tanpa harus ada hadis. Nah, tapi itu kan semua mustahil. Makanya Allah utus Nabi, Allah turunkan Al-Quran, Allah jelaskan kepada Nabi, Nabi jelaskan kepada manusia. Itu bukti bahwa ternyata akal itu harus dituntun.